Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan jamur. Meski berperan dalam melawan penyakit, peradangan yang terjadi dalam jangka waktu panjang malah bisa membahayakan tubuh. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara mengurangi peradangan atau inflamasi pada tubuh. Beberapa makanan diketahui dapat membantu melawan peradangan. Berikut 5 bahan makanan pereda peradangan. Bahan makanan pertama ialah ikan. Mengonsumsi ikan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3 bisa membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Untuk mengatasi kondisi peradangan, masukkan menu ikan seperti salmon, sarden, makarel, gabus, dan tuna ke dalam menu makanan harian. Kedua, sayuran. Salah satu bahan makanan yang baik untuk meredakan peradangan adalah sayuran, terutama sayuran berdaun hijau. Untuk meredakan peradangan, disarankan untuk meningkatkan jumlah konsumsi bayam, brokoli, kale, dan kembang kol. Ketiga, buah beri. Selain sayuran, meredakan peradangan juga bisa dilakukan dengan mengonsumsi sumber serat lain, yaitu buah-buahan, terutama buah beri, seperti stroberi, blueberry, cherry, dan anggur. Tak hanya buah beri, buah jeruk juga bisa menjadi salah satu pilihan makanan untuk meredakan inflamasi. Bahan makanan keempat ialah kacang-kacangan, seperti kacang almond, mete, kenari, dan pistachio. Jenis makanan ini banyak mengandung serat, hingga baik untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat mengonsumsi kacang-kacangan adalah untuk meredakan peradangan yang terjadi pada tubuh. Terakhir, coklat. Siapa yang bisa menolak makanan yang satu ini? Selain memiliki rasa yang enak, coklat ternyata berperan dalam menjaga kesehatan tubuh loh pemirsa. Salah satu manfaatnya yaitu meredakan peradangan. Jika mengalami kondisi ini, cobalah untuk mengonsumsi coklat hitam yang mengandung 70% kakao murni ya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hidup Sehat. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa. Dan Bu Sri, seperti janji saya tadi, Ibu bisa langsung berkonsultasi kepada Dr. Irsan. Terima kasih Kak Lora. Selamat pagi Dr. Irsan. Selamat pagi. Dokter, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, bagi kami penderita hipertensi, tekanan darahnya kan menjadi normal nih dok. Nah banyak nih pasien atau penderita yang malas minum obat atau bahkan bisa tidak dokter bahwa kita tuh stop aja nih minum obat darah tinggi. Nah bagaimana tuh dokter, pendapat dokter? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang lazim ditanyakan. Pasien dengan hipertensi seringkali minum obat, Bu Sri sih masih pendek, setahun itu mah hitungannya masih SD. Banyak yang minumnya udah 5 tahun, udah 10 tahun. Nah akhirnya pada satu fase pasiennya merasa emang harus minum terus, karena setiap dicek kan bagus terus. Boleh nggak saya berhenti minum obat anti hipertensinya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tekanan darah yang normal itu, yang bagus itu dicapai karena minum obat. Begitu obat di stop, tekanan darah juga akan naik. Nah kadang-kadang ada yang berhenti minum obat. Berhenti minum obat, dia punya alat, dia ukur. Berhenti hari ini, besoknya diukur, bagus. Lusanya diukur, bagus. Habis itu 2 hari, 3 hari bagus, tenang dia. Lanjut nggak minum obat. Padahal efek obatnya itu masih bekerja. Nah, mungkin setelah 2 hari, tekanan darahnya pelan-pelan naik. Pada saat naik, dia nggak ngecek. Sehingga dia udah kembali hipertensi lagi. Jadi jawabannya, tidak boleh berhenti obat anti hipertensi. Tapi kalau ibu misalnya nih, saya beberapa hari ini berhenti nih, nyoba berhenti karena kayaknya puasa lebih bagus tekanan darah. Kalau melakukan hal itu, saran saya adalah monitor tekanan darah. Punya alat di rumah. Saya selalu menganjurkan pada setiap pasien dengan hipertensi punya alat di rumah. Lalu diukur tekanan darah. Minimal pagi. Kenapa minimal pagi? Karena pada saat pagi itulah siklus diurnal, jadi ada siklus naik turun, dan salah satu fase siklus naik turun itu adalah pagi. Jadi cek minimal pagi. Kalau bisa 3 kali lebih bagus, kalau bisa 2 kali juga bagus. Begitu Bu Sri. Baik dokter, terima kasih penjelasannya dokter. Nah dokter, kalau gitu penderita hipertensi pada saat bulan puasa tidak disarankan minum obat pengencer darah. Itu mitos atau fakta dokter? Ini pertanyaannya kok pengencer darah, bukan obat darah tinggi. Oke, saya jawab itu mitos. Oke, kenapa? Jadi mungkin para pemirsa bertanya-tanya, ini kenapa obat anti hipertensi, lalu pertanyaannya pengencer darah. Karena pasien dengan hipertensi tidak jarang disertai diabetes juga. Dua-dua ini beresiko untuk komplikasi
jantung, dan stroke. Oke. Mereka-mereka dengan komplikasi ini banyak yang kemudian diwajibkan minum obat pengencer darah selain obat anti hipertensi. Nah, kalau pertanyaannya apakah tidak boleh atau harus menghentikan obat pengencer darah? Salah. Pasien-pasien seperti ini harus atau wajib terus mengkonsumsi obat pengencer darahnya walaupun dalam keadaan puasa. Bahkan ya, kalau pasien itu baru pasang stent dalam 3 bulan atau baru serangan jantung dalam 3 bulan, rekomendasi kami tidak puasa dulu. Obat pengencer darahnya harus terus minum. Karena pada saat puasa, cairan berkurang, ada potensi dalam bahasa awamnya darahnya menjadi lebih kental. Sehingga ring atau stentnya itu menjadi tersumbat. Jadi jangan menghentikan obat pengencer darah pada bulan Ramadan. Ya, tetap minum obat, misalkan jangan pas puasanya ya dokter ya. Iya. Oke, kalau gitu Ibu Sri, Ibu pernah nggak sih Ibu ketika sedang berpuasa, tekanan darahnya tinggi banget sampai berasa sakit dan harus minum obat, Bu? Alhamdulillah tidak, normal saja karena minum obatnya teratur. Oh gitu, jadi dalam 1 tahun ini aman ya? Aman. Oke, kalau gitu kira-kira ini dokter ada nggak sih menu makanan yang disarankan untuk dikonsumsi ketika sahur dan berbuka bagi penderita hipertensi ini? Baik, saya bantu sedikit jawaban dari Bu Sri. Jangan berpikir kalau setiap sakit kepala atau marah-marah itu berarti tensi naik ya. Begitu. Ukur dulu tensinya gitu. Jadi jangan langsung berpikir, wah ini saya marah-marah nih, tensi naik. Ukur dulu mendiagnosa tensi diri ya. Jadi kriteria objektif untuk menilai tekanan darah adalah dengan ukur alat tensimeter. Sekarang mengenai makanan. Musuh dari hipertensi itu adalah natrium. Natrium itu garam. Temennya pasien hipertensi adalah kalium. Kalium itu ada di sayur dan buah. Jadi secara sederhana, makanan yang sehat adalah yang rendah garam dan banyak buah dan sayur. Sehingga makanan sehat pada saat berbuka puasa harusnya ada sayur dan buahnya. Kalau bisa jangan dominan daging. Karena tradisi kita atau kebiasaan kita pada saat berbuka puasa sering daging yang banyak, sayurnya ketinggalan. Jadi kurangi garam, kurangi asin. Daging banyak mengandung natrium, kurangi daging. Demikian. Nah dokter, kalau misalnya kurang istirahat itu apakah memicu hipertensi? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Usai jeda kita akan jawab oleh dokter Irsan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Hidup Sehat TV One.